Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Bahasa Inggris KSDan tepat pada waktunya. Yang terhormat kepada Ibu Atika Ulia Akmas, SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Inggris KSDan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukma Rabani dengan NIM 211294886 yang akan bertugas sebagai moderator pada video ini dengan ditemani oleh rekan saya Rahma Putri Khairani dengan NIM 211295526. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang the Total Physical Response Method pada bagian lesson plan dan media making. Oke, lebih lengkapnya kami akan menjelaskan tentang pengertian Total Physical Response, kemudian rencana pembelajaran dengan metode Total Physical Response ini, dan juga pembuatan media untuk mendukung pembelajaran dengan metode Total Physical Response. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Total Physical Response. Baiklah, Total Physical Response yang juga dikenal sebagai respon fisik total adalah suatu pendekatan untuk mengajar bahasa yang berpusat pada koordinasi antara tindakan dan ucapan. Metode ini mengajarkan bahasa melalui latihan fisik ataupun permainan. Setiap fungsi tubuh dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa. Nah, secara aplikatif, metode TPR ini sangat mudah digunakan dan ringan dalam penggunaan bahasa. Selain itu, karena menggabungkan elemen gerakan permainan, itu dapat membantu peserta didik merasa lebih nyaman dengan masalah yang mereka hadapi dalam belajar, terutama dalam hal bahasa asing. Dan juga dapat menanamkan suasana hati yang positif pada peserta didik, yang dapat membantu pembelajaran menjadi lebih mudah sehingga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran. Metode TPR ini juga dapat diterapkan secara langsung oleh guru, di mana siswa berperan sebagai pendengar dan pelaku. Siswa mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons secara fisik pada perintah yang diberikan guru secara individu maupun kelompok. Pendekatan awal berfokus pada membuat peserta didik itu diam, mendengarkan perintah, dan bertindak sesuai dengan pendidik dan teman sejawat mereka. Oke, di bagian selanjutnya ada rencana pembelajaran dengan metode Total Physical Response atau lesson plan. Nah, di sini untuk merencanakan pembelajaran dengan metode TPR, pertama-tama kita harus menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dengan metode TPR ini adalah untuk memperkenalkan kosakata dasar dan frasa sederhana kepada siswa pemula dengan menggunakan gerakan fisik. Yang kedua, kita menentukan desain rencana pelajaran atau lesson design. Rencana pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan tahapan mulai dari pengenalan hingga penguatan kosakata. Nah, pembelajaran dilakukan dengan metode yang mendorong siswa untuk merespons secara aktif. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi Total Physical Response dalam rencana pembelajaran. Jadi pada kegiatan pendahuluan, guru memperkenalkan beberapa perintah sederhana, misalnya berdiri, duduk, dan memberikan contoh gerakannya. Pada langkah yang kedua adalah demonstrasi atau modeling. Jadi guru memperagakan gerakan untuk setiap perintah sambil mengucapkan kata-kata tersebut dengan jelas. Yang ketiga ada praktik berkelompok dan mandiri. Jadi pada tahap ini siswa mencoba melakukan perintah secara bersama-sama kemudian secara individu. Langkah selanjutnya adalah permainan interaktif. Jadi di sini ada aktivitas seperti Simon Says yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Langkah yang kelima yaitu penutup dan review. Di sini guru mengulangi perintah yang telah dipelajari dan memberikan pujian kepada siswa. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran berbasis Total Physical Response. Di sini evaluasi dilakukan dengan mengamati kemampuan siswa dalam mengikuti perintah dengan benar dan konsisten. Oke, contoh lesson plan
dari total physical response. Di sini um, ada tujuh ada tujuh kompetensi, ada tujuh komponen. Dalam contoh di sini ada materi kelas 4 tentang things in the classroom. Bagian pertama, komponen pertama ada kompetensi standar atau standar kompetensi. Kedua, ada base kompetensinya. Kemudian yang ketiga ada objektifnya. Kemudian yang keempat ada indikatornya, terdiri dari indikator knowledge, attitude, dan skills. Kemudian yang kelima ada komponen objek material. Di sini objeknya adalah things in the classroom, word picture, worksheets, songs, and games. Kemudian materialnya adalah English for Elementary School, book grade 4. Kemudian komponen yang keenam sebenarnya adalah teaching method. Di sini kita pakai total physical response. Kemudian kemudian komponen yang ke-7 adalah strategis presentation. Di mana pada strateginya di sini ada introduksi atau introduction ya selama 10 menit, kemudian ada essence activity-nya selama 15 menit, kemudian ada exploration, ada elaboration, confirmation, dan terakhir ada closing-nya selama 5 menit. Di mana pada kegiatan penutup itu murid-murid akan ditanyakan tentang pembelajaran hari itu dan didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir atau komponen yang ke-8 adalah evaluasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Rahma Putri Khairani. Kepada Rahma dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yang C yaitu pembuatan media pembelajaran untuk metode TPR. 1. Pentingnya media dalam pembelajaran berbasis TPR. Dalam pembelajaran berbasis total physical response TPR, penggunaan media memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan ketertiban siswa. Media pembelajaran mendukung efektivitas TPR dengan menyediakan alat bantu visual, audio, dan interaktif yang membantu siswa menghubungkan kosakata dan struktur bahasa dengan respon fisik. Berikut adalah beberapa manfaat media dalam pembelajaran berbasis TPR. Yang pertama, memperkuat pemahaman visual dan motorik. Media seperti ini memungkinkan siswa untuk mengasosiasikan kata-kata dengan gerakan konkret saat siswa melihat visual yang jelas dan menarik. Mereka dapat lebih mudah membantu dan mengangkat kosakata atau frasa yang diperkenalkannya. Misalnya, gambar seorang anak melompat pada belajar atau video gerakan melompat dengan memperkuat pemahaman siswa tentang kata melompat dengan cara yang lebih nyata. Yang kedua, meningkatkan ketertiban siswa. Media pembelajaran yang interaktif seperti permainan digital dan aplikasi edukatif menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Yang ketiga, mempermudah pengerjaan kosakata baru. Dalam TPR, guru seringkali perlu mengenalkan kosakata atau frasa baru. Dengan media, guru dapat menyampaikan materi lebih mudah dan efektif. Selanjutnya, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Menggunakan media dalam TPR untuk guru menciptakan pembelajaran yang lebih eksklusif dengan menggabungkan visual gambar dan video, audio, instruksi, atau lagu, dan aktivitas kinestetik gerakan. Media membantu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dan memastikan semua siswa terlibat. Selanjutnya, menciptakan siswa belajar dengan menyenangkan dan rileks. Salah satu prinsip TPR adalah menciptakan lingkungan belajar yang bebas tekanan, di mana siswa merasa nyaman dan percaya diri dalam merespon perintah. Yang kedua, jenis-jenis media yang mendukung metode TPR. Penggunaan media dalam pembelajaran
berbasis Total Physical Response TPR sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap kosakata, frasa melalui perintah dan gerakan. Media yang efektif dan metode TPR mencangkup visual, audio, dan art interaktif. Pertama ada flashcard bergambar. Flashcard bergambar adalah media visual sederhana yang sangat efektif untuk pembelajaran TPR. Selanjutnya, video demonstrasi gerakan. Video adalah media yang sangat membantu untuk menunjukkan gerakan dan aktivitas yang sangat sulit. Digambar dengan kata-kata atau gambar. Dalam metode TPR, video yang menunjukkan gerakan tertentu seperti memanjat, berenang, dan menari dapat membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih nyata. Yang C, audio dan musik pengiring. Media audio seperti rekaman perintah atau lagu anak-anak dapat menjadi pendukung yang efektif dalam TPR. Dengan musik, siswa dapat mengikuti irama sambil melakukan gerakan yang menambah kesenangan dan meningkatkan retensi memori. Yang D, permainan interaktif digital. Permainan digital yang interaktif seperti aplikasi pendidikan atau permainan di komputer memungkinkan siswa belajar sambil bermain. Yang E, boneka atau model tangan. Boneka atau model tangan adalah alat bantu visual untuk kinestik yang dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata tindakan siswa yang lebih mudah. Yang F, proyektor atau layar sentuh interaktif. Dengan teknologi ini, layar sentuh interaktif guru dapat menampilkan gambar, video, atau permainan secara langsung di layar. Yang ketiga, panduan pembuatan media TPR. Yang pertama, flashcard bergambar untuk kosakata aksi. Flashcard adalah salah satu media yang paling umum dalam TPR, khususnya untuk kosakata tindakan, misalnya berdiri, melompat, berlari. Flashcard memberikan representasi visual dan kosakata yang mudah dipahami dan diinginkan oleh siswa. Yang B, video demonstrasi gerakan. Video adalah media yang efektif untuk menampilkan gerakan tertentu secara lebih dinamis. Dalam TPR, video dapat memperlihatkan gerakan dengan cara yang jelas, menarik, yang membantu siswa untuk memahami perintah dengan lebih baik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, rekam video dengan menampilkan seorang guru atau model yang memperagakan kosakata aksi. Yang kedua, gunakan latar belakang yang berisi dan terang agar fokus tetap pada gerakan. Yang ketiga, tambahkan teks atau video yang menjelaskan gerakan secara singkat. Selanjutnya, pastikan durasi video singkat dalam to the point sekitar 10-15 detik per gerakan. Gunakan musik atau suara latar yang menyenangkan agar lebih menarik. Yang C, lagu atau audio pengiring gerakan. Lagu atau audio interupsi biasanya menjadi gerakan yang menyenangkan bagi siswa untuk mempelajari kosakata baru sambil gerakan. Dalam TPR, musik dapat memperkuat ritme yang pengulangan yang membantu siswa mengingatkan kosakata. Yang D, permainan interaktif atau aplikasi digital adalah memungkinkan siswa mempelajari kosakata TPR dengan cara yang menarik. Permainan dapat berupa aktivitas fisik atau aplikasi pendidikan di mana siswa merespon instruksi dengan memilih gerakan yang benar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian penampilan kami dari kelompok 9. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.